يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Adab dan Kiat dalam Menggapai Ilmu. Masih di pembahasan penuntut ilmu ketika membeli kitab dan memiliki kitab. Di nomor ke-6 atau di nomor ke-5 dikatakan di sini, jika kitab tersebut terdiri dari beberapa juz, yaitu jilid, ya, maka hendaknya ia memperhatikan nomor juz atau jilid yang tertera di sampul luar kitab dan memastikan nomor tersebut. Kalau versi bahasa Arab, kitab Arab itu nggak bisa diecer, harus beli komplit. Kalau di Indonesia, kitab yang berjilid-jilid ada yang rata-rata bisa diecer. Ya, misalnya ada kitab karya Ibnu Katsir diterjemahkan dalam pustaka Azam, ya, diterjemahkan sampai sekian jilid, banyak, ya. Namun bisa diecer, beli satu, jilid ketiga misalnya, atau jilid keempat, ya, itu bisa. Maka harus diperhatikan juga dia beli jilid yang keberapa dan apa yang dia butuhkan. Misal dia beli kitab Al-Bidayah wan Nihayah karena karya Ibnu Katsir tentang sejarah, ya, tentang sejarah. Nah, di sini kalau dia pengen mengetahui sejarah awal kehidupan seperti Nabi Adam, maka mungkin di jilid pertama, jilid kedua dia beli itu. Atau dia pengen mengetahui sejarah tarikh Nabi Muhammad SAW, maka dia lihat di jilid berapa sejarah Nabi, sirah Nabi SAW, ya. Atau dia pengen membaca tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat nanti di masa depan, itu ada di jilid akhir-akhir dari Al-Bidayah wan Nihayah. Maka dia perhatikan di juz berapa atau jilid berapa, ya. Nah, yang ke-6, berusaha memeriksa dengan cepat lembaran-lembaran kitab, khawatir terdapat lembaran yang reject atau cacat. Ya, jadi periksa. Kalau misal buku itu tidak disegel, ya dia bisa periksa. Tapi kalau disegel, maka insya Allah buku tersebut tidak ada yang cacat lembarannya. Maka ya dia beli aja langsung. Biasanya yang disegel itu yang sudah absolutely pasti sempurna insya Allah. Nah, kalaupun ternyata ada kecacatan, maka boleh dia return barang, dikembalikan barangnya, atau bisa tukar dengan yang masih baik. Kalau zaman sekarang itu ada istilahnya unboxing, harus pakai video. Kalau beli online, kalau misalnya kita nanti mengklaim adanya cacat, itu harus disertai dengan video ketika unboxing. Itu zaman sekarang. Apakah boleh seperti itu? Iya. Persyaratan seperti itu boleh selama tertera di tempelan di paketnya. Kami tidak menerima return atau klaim cacat dan reject kecuali dengan adanya video unboxing. Ya boleh seperti itu.
Tapi ketika memang orang itu luput dari video unboxing, karena mungkin biasa buka paket langsung aja tanpa di videoin, ya semestinya pedagang itu melihat atau memaklumi, ya, dan rela untuk barangnya ditukar atau dikembalikan. Itu seperti itu. Ya, kendala di dagang online, di marketplace ya seperti itu ya. Karena maraknya penipu, jadinya banyak seller yang mensyaratkan adanya video unboxing. Ini maraknya penipu. Atau maraknya orang yang mengklaim cacat dan minta kembalian uang. Ya, begitu. Kemudian yang ketujuh, berusaha memperhatikan jilid demi jilid dan bentuk tulisan yang jelas. Ya, diperhatikan jilid dan jilid demi jilidnya. Dalam bentuk tulisan yang jelas. Font, ya, huruf, pemilihan font itu juga berpengaruh terhadap semangat membaca sebagian orang. Ada font-font yang cocok buat anak muda. Ada font-font yang buat novel itu bagus misalnya. Digemari. Kalau font kitab ini, buku ini font yang memang untuk orang yang serius, ini font seperti ini ya. Jadi cocok. Ya. Maka font atau huruf-huruf yang dipilih oleh percetakan itu juga merupakan strategi marketing juga, membuat pembaca nyaman. Ada beberapa kitab misalnya bentuk tulisannya supaya jelas, maka diperbesar fontnya. Itu ada, ya. Ya, selain tujuannya marketing juga, menjangkau orang-orang tua yang mungkin tidak bisa membaca huruf-huruf kecil, dan juga mempertebal buku. Ya, jadi panjang. Ya, jadi kesannya itu tebal sekali, padahal itu karena fontnya diperbesar. Ya. Ya, ini strategi marketing juga, sekaligus mendatangkan maslahat untuk orang-orang yang tidak bisa membaca font kecil. Ya. Nah, ini nggak masalah. Kita kalau mendapatkan buku yang fontnya nyaman, space antara atas dan bawah itu nyaman, itu sebenarnya membuat kita semakin senang membacanya. Apalagi kalau misalnya di antara kita suka dengan cetakan yang berwarna, artinya di beberapa lafal di kitab itu diberi warna merah misalnya, itu kita suka. Ana termasuk penyuka kitab yang banyak hawamisnya, yaitu banyak footnote-nya di kitab Arab ya, kitab ulama ya, banyak tahqiqnya, banyak footnote-nya, itu ana suka banget. Karena dengan footnote itu banyak info-info tentang ini perkataan siapa, dapat di mana, dan seterusnya, dan tambahan-tambahan dari muhaqqiqnya. Ya, jadi apa yang membuat kita lebih semangat untuk membaca buku tersebut, maka pilihlah itu, versi yang lebih membuat kita semangat. Sebagian dari ikhwan itu lebih semangat membaca buku ini karena siapa penulisnya. Fadl. Sebagian ikhwan semangat membaca buku ini karena covernya itu suka dia. Fadl. Menarik gitu bagi dia, suka. Fadl. Ya, sebagian karena temanya, sebagian karena fontnya, sebagian karena masa kitabnya, yaitu buku ini lebih ringan karena dari kertas, bukan kertas putih kayak gini tuh, ada kayak kertas kayak seolah-olah seperti kertas koran atau apa, warnanya agak buram sedikit, tapi itu membuat buku itu ringan gitu loh. Itu ada, dan banyak sekarang bergulir seperti itu. Hanya kekurangannya kertas seperti itu kerap kali jika sudah dimakan usia, itu warnanya itu akan ada banyak kayak coretan-coretan gitu, warnanya seperti berubah ya. Warnanya banyak kayak menjamur atau kayak seolah-olah menjamur gitu. Itu kekurangannya mungkin. Ya, tapi ala kulli hal, apa yang membuat antum suka dengan kitab itu, maka silakan. Ada juga yang menyukai suatu kitab bukan dari segi estetika fontnya atau layoutnya, bukan, tapi dari segi aromanya, baunya. Ada. Suka dengan bau buku yang baru itu, ada orang suka gitu sehingga dia semangat membacanya. Setiap kali habis baca dia cium, semangat lagi. Ya, ada seperti itu. Bahkan juga buku-buku lama itu juga membuat selera baca itu
semakin meninggi, dan Anda termasuk yang ini kalau buku lama. Ya, kalau buku lama. Dan aroma buku lama itu membuat kita itu merasakan bagaimana chemistry penulisnya itu menulis di zaman dahulu gitu loh. Di Maktabah Lipia itu ketika itu kadang kalau Anda untuk menghibur diri keluar dari kelas di jam istirahat kemudian ke Maktabah Lipia, yaitu ke perpustakaan Lipia, Anda hanya pengen ketika itu di jam istirahat memanfaatkan waktu sejenak untuk ngapain? Untuk membuka kitab-kitab. Di sana kan ada ribuan kitab, banyak sekali. Kitab-kitab yang jadul, kertasnya kertas jadul banget, ya. Dan udah agak jamuran-jamuran gitu. Terus Anda ciumin gitu. Nikmat banget rasanya. Aromanya enak, ya. Nikmat banget itu. Iya. Nikmat. Jadi seperti merasakan kedalaman dari kitab itu dan kejadulan penulisnya gitu loh. Ya begitu. Di antara kitab yang Anda ingat, Anda cium kitab itu di antara kitab Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Sunan At-Tirmidzi, Dirak Ilmu Hadis, ya. Itu ketika itu anak suka melihat kitabnya. Fontnya font jadul, lama gitu. Berjilid-jilid, dan bukunya itu kayak buku jadul gimana? Buku jadul Arab yang tebal. Bukan apa saja, buku-buku lama lawas yang tebal, ya, setebal ini satu jilidnya, ya, gimana susah mendeskripsikannya, ya. Tapi masya Allah, kitab-kitab yang lawas itu, kalau mungkin kita cium, ada bau-bau semacam bau yang beda, yang membuat kita itu seperti ingin membacanya, ya. Ada juga seperti itu, orang semangat baca karena aromanya, bisa. Nah, kemudian Az-Zahabi berkata, di antara perkara yang paling disukai oleh para ahli hadis adalah menghasilkan naskah yang jelas, manuskrip yang jelas yang bisa dibaca. Ya, manuskrip yang jelas yang bisa dibaca. Kalau sekarang insyaallah dengan adanya font yang secara teknologi ya bisa diperbaiki ya dan rata gitu, jadi semua bisa baca. Enak sekarang. Kalau zaman dulu kan masya Allah, kalau antum lihat kitab-kitab kuning, bahkan yang bukan versi di lem seperti ini, bukan dicetak seperti ini, tapi dia semacam map. Nah, gimana Pak? Dijahit. Bukan dijahit. Enggak, bukan dijahit, bukan. Kitab kuning biasa karangan Aswaja zaman dulu itu banyak, dan sekarang masih diperjualbelikan, biasa dipakai oleh santri-santri pesantren tradisional. Ya. Itu di era jadul itu populer tuh. Di kampung-kampung masih banyak dijual. Di pasar-pasar kecamatan itu, di kampung-kampung Jawa Barat, Jawa Tengah itu masih banyak yang menjual kitab-kitab pesantren lama gitu loh. Jadi dia tuh kayak map. Ya luarnya itu ya tulisan bahasa Arab gitu loh. Kalau antum buka, itu lembaran, itu lembaran, tidak di staples, tidak dijahit, tidak. Tapi terpisah, satu sama lain itu terpisah. Lembaran-lembaran yang kayak gini, V gini. Ini misalnya selembar nih. Ya bisa lebih lebar, lebih besar lagi daripada kertas. Ini selembar banyak lembaran, misalnya ada 30 lembar kayak gini, berarti total kan ada 30 kali 4 berarti 120 halaman. Kemudian tulisannya itu yang kayak waktu itu anak gambarin di sini tulisannya. Dia kayak ada kitab kayak gini ya. Masya Allah. Terus di sini ada tulisan-tulisan. Ini. Nah, di sini juga ada tulisan-tulisan. Ini satu halaman. Nah, ini kan fasil. Terus kayak gini. Sama. Kayak gini juga. Pernah tahu enggak antum? Biasa pesantren kayak gitu. Safinatun Najah. Ya itu salah satu kitabnya. Itu salah satu nama kitab, bukan nama jenis buku, bukan. Itu Safinatun Najah nama kitab, nama buku. Iya. Tapi Safinatun Najah itu sedikit. Dia syarahnya, penjelasannya biasanya seperti ini ada. Ini penjelasannya, ini biasa hasiatnya, terus ini matan dan misalnya gitu. Ya. Nah, zaman dulu di pesantren-pesantren, terutama pesantren nasional, makanya kitab-kitab seperti ini, Pak. Iya. Sekarang udah mulai ditinggalkan. Kalau untuk pesantren modern nggak lagi pakai kitab kayak gini. Pakainya udah cetakan-cetakan yang modern.
kertas putih rata-rata gitu. Atau kalaupun bukan kertas putih pun tetap tulisannya tulisan yang pakai font modern gitu loh, pakai font yang mudah dibaca. Kalau zaman ketika itu ya buku-buku seperti ini dan masih beredar itu seperti tulisan tangan gitu loh. Seperti tulisan tangan memang bisa dibaca, tapi nggak ada titik, nggak ada koma biasanya. Jadi bahasa terus dari awal sampai akhir kayak gitu dan nggak ada paragraf baru, nggak ada. Jadi dari sini sampai sini itu nyambung semua, gitu nyambung semua, ya begitu. Nah dulu gimana ya santri-santri membacanya, Allah alam. Yang berhasil membacanya dengan baik dan mempelajari dengan baik itu biasanya karena pinter dan gurunya juga benar gitu loh ngajarinnya. Tapi kalau kita perhatikan dari banyaknya santri yang mempelajari itu rata-rata sia-sia. Rata-rata nggak berefek apa-apa ke pengamalan sunnah, nggak. Karena stigma juga banyak ketika itu kalau udah belajar kitab kuning itu sakti. Gitu loh. Dan kesaktiannya itu bukan di kecerdasan, ilmu dan pengamalan, bukan, tapi bisa kebal, bisa itu. Ada yang seperti itu. Jadi bukan di sini sebenarnya, bukan di sini letaknya, tapi di apa? Di tarikat yang mereka ritualkan ya, malah itu bertentangan sebenarnya dengan kebenaran gitu. Ya. Tapi ada juga banyak dari santri-santri Aswaja di kala itu sampai sekarang juga ada, yaitu dihafal, benar-benar dihafal. Sampai ada perlombaan bukan tahfidzul Quran, perlombaan adu hafalan kitab Fathul Qarib misalnya. Perlombaan adu hafalan kitab Fathul Mu'in, itu tebel loh itu. Anggaplah itu segini misalnya. Dihafal sama santrinya dan dilombakan antar pesantren, diadukan. Bahasa Arab. Dan pemenangnya apakah faham? Enggak. Hanya sekedar hafal. Kita sayangkan banyak santri di masa lampau itu mereka itu hanya simbol saja untuk santri gitu loh. Tapi kalau kita lihat esensinya, apa faedahnya di santri? Lulusan-lulusan itu nggak jadi apa-apa kecuali mungkin jadi kiai kampung yang ilmunya segitu-gitu aja. Setelah lulus pesantren ya nggak nambah ilmu, segitu-gitu aja. Paling cuma diundang maulid, paling prestasinya. Diundang tahlilan, udah gitu doang. Dan juga tema pembahasannya itu aja. Ikhlas, sabar, bersuci, udah selesai. Nggak sampai hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan umat yang lebih banyak. Apalagi sekarang ini ilmu fikih kan betul-betul makin meluas. Karena cabang-cabang permasalahan tuh makin banyak gitu loh. Ya. Makanya wajar kalau misalnya banyak dari mereka itu udah mulai tertinggal dibandingkan dengan penyebaran Wahabi. Karena ikhwah Wahabi atau Ahlus Sunnah itu ke esensi amalannya gitu loh. Berilmu untuk mempraktekkan amalan gitu loh. Banyak dari mereka itu bukan untuk itu. Berilmu bukan untuk mempraktekkan amalan, dan amalan yang dipraktekkan adalah amalan yang dianjurkan oleh kiai atau ustadz. Tapi yang di ini cuma sebagai hafalan saja, pameran saja, dan kemudian apalagi kemudian pengen jadi seperti Pak Kiai hanya dari fashion dan baju, sarungnya, itu hanya gitu. Dari segi ilmunya itu enggak ditiru gitu loh. Ya. Nah, manuskrip yang seperti ini seringkali cetakan seperti ini enggak jelas, ya. Hanya orang yang memang betul-betul sungguh-sungguh untuk bisa membacanya dengan baik gitu loh. Enggak ada titik, enggak ada koma, enggak ada paragraf, sama sekali enggak ada. Ya. Makanya kiai-kiai sekarang yang memang mereka berilmu tinggi, ya bacanya dulu seperti ini. Bacanya dulu seperti ini. Dan karena memang pintar dan sungguh-sungguh, makanya jadi kiai beneran gitu loh. Adapun kiai-kiai yang cuma bisa tahlilan doang, itu biasanya dulunya bandel tuh. Bandel, tengil, bangor, malas gitu loh. Tapi karena udah dianggap santri, lulusan pesantren, maka ya udah dikadung jadi ustadz. Tapi bangor. Ya, nggak bisa baca kitab. Makanya ada video seorang yang keturunan dari Nabi Adam, ya. Itu dia baca kitab ngawur, kita yang ngerti itu ketawa kita. Orang biasa baca kitab Arab, bahasa Arab ya. Kan dari kiri ke kanan ya. Lah dia baca dari kanan ke kiri.
Gimana coba? Nah, inilah anak Adam ini. Bani Adam, anak cucu Adam. Ya, bisa seperti ini. Dan udah gitu diulamakan, dikiaikan, diustazkan. Maka yang seperti ini nggak boleh sebenarnya ngajar. Mensiarkan agama pun hanya sebatas dengan apa yang dia tahu aja, harusnya nggak usah banyak bicara itu loh. Tapi sayangnya seperti digagungkan dan menyesatkan kaum muslimin dengan beberapa pernyataannya. Amat disayangkan, ya. Kemudian ke-8, apabila kitab tersebut besar, maka jika mampu hendaknya memeriksa daftar isi. Nah, memeriksa daftar isi karena dalam hal tersebut terdapat kebaikan yang banyak. Dengannya dapat diketahui kandungan kitab secara umum. Mengetahui kandungan kitab paling instannya itu di sinopsis. Ya, sinopsis itu di tulisan biasa yang ada di akhir di cover akhir tuh kadang-kadang ada tuh. Buku ini menjelaskan tentang ini. Itu paling global, paling instan tuh. Tapi yang lebih afdol dan instan itu adalah melihat daftar isi. Karena daftar isi itu kerangka. Ya, skemanya kita tahu, kerangkanya kita tahu. Itu bagus sekali untuk mengetahui secara demografi, secara struktural kitab ini apa saja sih isinya. Kemudian juga membaca kata pengantar atau pendahuluan atau mukaddimah atau prolog atau prakata dan semisalnya dari istilah-istilah itu. Itu bisa juga membuat cakrawala, membuat kita mengetahui atau melihat cakrawala global kitab yang kita akan beli ini. Nah, makanya sebagian di Gramedia atau toko-toko buku, ya sebagian Gramedia di mall-mall itu udah mulai tutup, ikhwan. Iya. Di sini mall terdekat apa? Pondok Gede bukan? Ada nggak yang di sini lebih dekat Pondok Gede? Giant. Nggak, mall, bukan Giantnya. Gramedia terdekat di mana coba? Iya. Di Grand Mall. Di Pondok Gede ada Pondok Gede? Ada, Gramedia ada. Ada ya. Kalau di Kalibata, Mall Kalibata udah tutup itu Gramedia. Padahal itu tempat yang dari anak masih Alirsyad dulu sekolah, anak suka kalau liburan ke Gramedia cuma buat baca. Iya. Gunung Agung iya di Kuitang ya. Itu suatu hal yang menunjukkan mewakili bagaimana masyarakat kita sekarang sebenarnya. Gramedia pun yang buka itu tidak seramai dulu. Di Gramedia Kalibata itu sebelum tutup itu panas, pengunjungnya sedikit. Apa nggak tahu orang-orang Kalibata malas baca kali, nggak tahu apa gimana. Ya jadi sedikit. Akhirnya tutup mereka, gulung tikar kelas. Menyedihkan sekali sebenarnya bagi anak. Ya mungkin bagi para pembaca juga menyedihkan. Ini kenyataan yang terjadi. Kita lebih sering baca di handphone dan hal-hal yang remeh lebih sering kita baca. Makanya penulis-penulis sekarang produktivitas mereka itu lebih ke media sosial atau ke YouTube, lebih ke lisan. Iya. Kalau antum lihat sekarang banyak dokter, dokter yang mereka itu lebih suka untuk membuat konten YouTube dibandingkan jurnal ilmiah yang bisa disebar dan dikomersilkan menjadi buku. Iya. Jadi tantangan menjadi penulis sekarang itu berat. Walaupun penulis di bidang agama, kalau belum punya nama itu berat. Antum nggak balik modal kalau emang mau nyari untung dari situ. Nggak bisa balik modal. Karena jarang peminatnya, kecuali antum jadikan PDF e-book, itu pun ya ntar bocor juga, jadi bajakan banyak. Udah jadi bajakan dan malas dibaca juga sama orang tetap gitu loh. Itu tantangannya. Jadi walaupun buku cetak, sekarang juga banyak tempat-tempat printing, tempat print ya, yang menyediakan jasa membajak buku. Jadi Masya Allah sekarang itu memang untuk menjadi penulis yang menghasilkan oplah buku itu ya nggak mudah. Di Indonesia khususnya, kalau di luar negeri anak belum tahu. Ya di Indonesia khususnya. Ya. Nah di misal di Gramedia itu kan ada buku, ya biasanya dia bukan satu nama, satu judul buku, bukan cuma satu tersedia, ada 4 atau 5 buku itu berjejer gitu loh. Misalnya buku tentang fenomena agrikultur di desa
Sumberwangi misalnya. Penelitian ini gitu kan. Satu buku tuh tentang antropologi atau tentang pertanian misalnya. 500 halaman misalnya. Itu biasanya kan ada berjejer sampai ke dalam itu 5 atau 6 buku tuh tersedia. Paham nggak maksudnya, ikhwan? 5 atau 6 buku ke dalam gitu loh. Ya, ini buku lain lagi. Misalnya tentang penyelidikan kasus pencurian ini di perusahaan ini misalnya. Dalamnya judul yang sama 5 buku. Ya. Biasanya pihak Gramedia itu akan menyediakan salah satu dari buku-buku ini, maksudnya satu judul buku disegel semua kecuali satu. Paham nggak maksudnya? Ya. Dan biasanya itu bukan di tampilan depan, tapi kita harus nyari dulu ke belakang. Wah, nih sengaja disembunyiin sama orang Gramedianya. Terus kita bisa ngelihat di situ, mereview daftar isinya, pendahuluannya, prakatanya, kemudian sinopsisnya. Terus kita lihat ada dari daftar isi mana tema yang menarik. Oh, ini bagus nih. Hal ini kalau kita ke toko buku membuka-buka daftar isi, itu bisa menjadi salah satu motivasi dan faktor mengapa kita membeli buku ini. Iya. Kalau buku-buku Arab, kitab-kitab ulama, buku Arab, biasanya nggak ada sinopsis atau apa di bagian akhir buku, nggak ada. Nah, ini lihat nih, di sini ada nih. Yang kayak gini tulisan. Ini kan ini awal cover depan. Ini cover belakang ada. Nah, ini sebagai gambaran global sekali. Ini instan banget untuk mengetahui buku ini tentang apa sih, lebih globalnya tentang apa sih gitu. Nah, kalau mau lihat ya pendahuluan daftar isi terutama. Biasa dibuka tuh segelnya tuh. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat dari situ. Dari skema dan struktur buku, apa tema-temanya, kita bisa membayangkan nanti kita apa sih yang kita dapatkan dari buku ini. Itu penting kalau mau beli buku. Ya. Tapi biasanya para asatidzah, para ulama, para penuntut ilmu, ya, yang mereka membeli kitab-kitab ulama, mereka membagi kitab itu menjadi beberapa model. Ada kitab turas namanya, kitab turas ulama. Itu berarti kitab yang dikaryakan oleh para ulama sejak zaman salaf sampai mungkin kalangan Ibnu Hajar, Asyuti tahun 10-an Hijriah atau 11-an Hijriah. Itu kitab turas namanya. Untuk kitab turas itu kita biasanya para ustadz, para talibul ilm, biasanya itu tidak tidak kebat-kebet daftar isi, mengetahui apa judulnya dan siapa penulisnya itu udah langsung beli. Begitu. Ibaratnya Fathul Bari misalnya, karya Ibnu Hajar, kita nggak perlu lagi daftar isi. Ya beli aja selagi ada uang. Biasa gitu. Kitab turas seperti itu. Beda dengan kitab mu'asirin. Kitab mu'asirin itu mu'asir yaitu ulama mu'asir adalah ulama masa-masa kini, ulama kekinian. Baik yang masih hidup sekarang atau yang sudah wafat tapi belum jauh. Ya, belum jauh jaraknya. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mutaakhirin tapi menuju muasir. Ya, beda dengan kita 100-an tahun lebih atau 200-an tahun. Nah, kalau ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Albani, Syekh bin Baz rahimahumullah, maka ini termasuk muasirin. Ya. Biasanya kita membeli entah karena namanya yaitu Syekh Utsaimin, dah belilah. Atau misal kita membeli karena judul bukunya ini mensyarah kitab Aqidah Wasithiyah. Apa sih Aqidah Wasithiyah? Maka kita buka daftar isinya. Nah, di situ kemudian kita pelajari tentang ini. Ini yang saya butuh nih, akhirnya beli. Ya, begitu. Nah, kalau mu'asirin begitu, kitab-kitab yang apalagi kalau kitab tersebut biasanya para penuntut ilmu atau para asatidzah. Apalagi kalau kitab tersebut adalah hasil dari disertasi atau hasil dari bahas ilmi, yaitu jurnal ilmiah atau disertasi doktoral dan para ulama, para penuntut ilmu, kedoktoran. Biasanya nggak langsung beli. Melihat judulnya misalnya tentang tentang hakikat, misalnya membicara tentang Nawazil al-Waqf misalnya. Nawazil al-Waqf. Disertasi Dr. Fulan misalnya. Terus dicetak jadi kitab karena isinya bermanfaat. Nah,
Seorang ustadz yang punya concern di bidang fikih muamalah biasanya nggak langsung mikir, nggak mikir langsung, nggak mikir gitu loh. Ambil langsung, beli. Karena tema nawazil al-waqaf ini penting untuk zaman sekarang bagi pemerhati fikih muamalah. Tahu nggak nawazil waqaf itu artinya apa? Yaitu wakaf yang sekarang sering terjadi di zaman sekarang, namun ada kasus-kasus yang baru gitu loh. Nawazil itu jamak dari nazilah, yaitu sesuatu mustajaddat, sesuatu yang ditemukan di zaman ini yang dulu tuh belum ada. Jadi kita perlu tahu hukumnya gitu loh. Paham nggak? Sekarang air kaporit itu hanya di zaman sekarang atau emang di zaman salaf dulu ada? Sekarang. Ini termasuk nawazil, nazilah, mustajaddat. Hukum corona itu termasuk nazilah. Ya. Apa istilahnya kalau di Indonesia itu nazilah itu? Ya kontemporer. Fikih kontemporer gitu. Kunut nazilah itu kunut karena ada peristiwa yang kontemporer. Nah, itu kunut nazilah. Tapi nazilah kunut ini beda hal. Ya, kita sedang masalah kasus-kasus yang baru ada di zaman sekarang. Baik kimia, kekinian. Jadi semacam misal apa lagi yang baru ada sekarang. Sekarang misal nazilah, sekarang misal ya wakaf tapi tidak pakai persetujuan pemerintah misalnya. Ya, sementara pemerintah itu hanya menanggapi wakaf yang resmi lewat badan pemerintah, yang resmi terdaftar di pemerintah. Paham gak maksudnya, Pak? Gini loh. Wakaf kan cukup dengan lisan udah jadi sah secara syar'i. Ya enggak? Saya wakafkan tanah ini untuk masjid. Itu udah sah secara syariat. Tapi pemerintah itu enggak bakal mau menanggapi ini sebagai wakaf atau bukan kalau tidak terdaftar di mereka. Benar enggak? Iya. Begitu. Harus ada kepengurusan, peresmian. Jadi nanti ketika ternyata pewakaf mati, wafat, ahli waris kadang-kadang mencaplok tanah itu dan disetujui oleh pemerintah. Kenapa? Ya karena nggak terdaftar di pemerintah. Paham nggak sini? Itu termasuk nazilah, ikhwan. Di zaman Nabi itu nggak ada seperti itu. Maksudnya nggak ada ya seperti itu. Tapi ya kita harus paham gitu loh. Bagi yang memang ada berurusan dengan wakaf. Bisa lihat. Banyak sekali kitab-kitab para ulama di Timur Tengah sana. Karya-karya mereka membuat buhuth, yaitu riset ilmiah, terutama tentang fikih, yang sifatnya nazilah, yaitu yang baru ada secara kontemporer, yang mana bahkan para ustadz pun yang mengetahuinya itu belum banyak tentang khulasah atau kesimpulan hukumnya. Begitu. Iya. Itu baru masalah wakaf itu. Ya. Betul. Ya. Sekarang masalah jual beli online. Antum kalau misalnya melihat di kitab-kitabnya seperti kitab Ustadz Erwandi misalnya, atau kitab jual atau bisnis atau jual beli online karya Ustadz Amin Nurbaiz misalnya, antum akan temukan banyak sekali hal-hal baru yang memang itu terjadi di realita gitu loh. Sekarang apa hukum cashback misalnya? Apakah cashback itu ada di zaman Rasulullah SAW? Tidak ada. Ada nggak di zaman kita? Lah itu yang banyak dipakai orang. Apa hukumnya? Nah itu kan ada rincian yang hanya ulama atau ahli ilmu yang perhatian yang bisa menjabarkannya. Sekarang kalau misalnya antum ada urusan dengan marketplace dan cashback, ilmu tentang ini penting gitu loh. Maka mencari kemudian, ya sekarang instannya cari di Google gitu kan. Tapi ya bisalah kita punya koleksi kitabnya lah. Oh kitab ini ada nggak ya? Bila daftar isi. Bermasalah cashback. Nah ini saya cari nih. Ya lagi di Gramedia gitu. Dibaca sampai akhir, bahkan difotoin. Boleh nggak seperti itu? Difoto, kena copyright? Nggak boleh. Haram. Ilmunya nggak berkah.
Boleh nggak baca di situ? Boleh. Boleh nggak baca sambil nulis gitu, ngerangkum gitu? Ya antum salah, ini bukan perpustakaan, ini toko buku. Belilah. Ya, sayangnya kita banyak yang mentalnya kayak gitu. Kalau di zaman dulu para ulama, ya, mereka ke maktabah. Maktabah zaman dulu bukan perpustakaan ini artinya, tapi maktabah di zaman dulu, dan sekarang pun maktab di Saudi Arabia, toko buku itu disebut maktabah. Toko buku disebut maktabah. Percetakan buku kadang-kadang juga disebut maktabah. Makanya di Saudi ada namanya Maktabah Ar-Rusd. Ini adalah percetakan buku Ar-Rusd. Nah, zaman dulu, ya, dulu para ulama dan penuntut ilmu, mereka itu kadang menulis sendiri, mengkopas buku. Buku dikopas, ditulis ulang sama mereka supaya dapat faedah. Nggak ada dulu fotokopi, nggak ada. Handphone apalagi nggak ada dulu. Di fotokopi. Syekh Albani rahimahullah, ketika beliau ingin mendapatkan suatu kitab dan belum punya, beliau cari pinjaman. Terus beliau tulis ulang kitab tersebut di catatan beliau, ditulis ulang dari awal sampai akhir. Makanya ilmunya melotok gitu betul-betul. Makanya ilmunya Masya Allah, karena nulis ulang. Ya begitu. Beda dengan kita yang dimanjakan dengan Google, melemah. Ya, Ana pernah ngajar English, bahasa Inggris, ya. Waktu itu tahun 2011 kalau nggak salah, atau 2011 kalau nggak salah. Ngajar jauh-jauh di English course. Ngajar dua remaja, laki dan perempuan ketika itu. Ana ajarin bahasa Inggris. Ini papan tulis. Ana tulis homework mereka, PR mereka Ana tulis. Ana tulis panjang itu, Ana tulis. Nih ya buat nanti homework, silakan tuliskan. Tulis. Selesai udah capek-capek nulis dengan spidol gitu. Terus difoto sama anak SMA ini yang laki-laki. Kamu ngapain? Anak waktu itu nggak kalau dia lagi moto kayak gini. Lagi moto mister. Foto buat apa? Ya daripada saya nulis, kemudian saya foto. Ya itu kenangan 12 tahun lalu itu. Tersinggungnya Ana sampai sekarang, mungkin sampai wafat, mungkin Ana masih ingat itu. Capek-capek nulis loh. Dia tinggal foto. Ini saya foto aja misalnya. Ya salah. Itu zaman-zaman itu HP belum kayak gini. Masih Xperia, HP yang zaman-zaman 2010-an ketika itu. Masih belum secanggih sekarang kan? Enggak, Nokia udah enggak ada. Nokia udah jarang, Pak. 2011 sudah jarang Nokia itu. Nah, sekarang gimana apalagi sekarang gitu loh. Apalagi sekarang. Dari kemalasan-kemalasan itu betul-betul membuat kita itu makin rendah ilmunya sebenarnya. Keingatannya makin rendah. Iya. Jadi terbantungkan dengan Google ini. Google enggak berdosa. Kita yang terlalu manja. Dibantu dengan Google ini, itu membuat ketajaman, kecerdasan kita itu berkurang. Karena terlalu bergantung dan bertumpu pada petunjuk internet. Ya, kalau bisa balance. Kita sekarang nggak tahu nama-nama jalan. Gara-gara Google Map. Iya. Dulu orang-orang tua tahu banget. Utara mana, selatan mana, tahu semua orang tua dulu. Terus kidul, ngalor, apa ngalor ngidul? Kita nggak tahu yang ngidul yang mana, yang ngalor mana. Lewat jalan ini nanti jalan ini. Orang-orang tua dulu tahu orang-orang tua. Sekarang kalau antum tanya anak muda, ini jalan apa ya? Waduh, saya nggak tahu nih jalan apa nih. Ya kan? Dulu kita hafal nomor-nomor angkot. Sekarang udah lupa karena udah punya motor. Hal-hal yang sudah kita itu nggak rutinkan lagi untuk mengingatnya, kita nggak bakal ingat. Maka kalau kita sekarang tiap hari nggak pernah murojaah, yakin lupa itu hafalan. Begitu. Tapi kita azan dulu ya, azan. Fadhol azan. Baik, yang ke-9 ya, kita lihat di sini, tidak meremehkan kitab dengan melemparnya atau mendudukinya atau hal yang serupa dengan itu. Nu'aim bin Na'im berkata, tatkala Imam Ahmad ditanya, apakah seseorang boleh menaruh kitab-kitab di bawah kepalanya? Ya, maka ia balik bertanya, kitab apa yang kamu maksud? Penanya berkata, kitab-kitab hadis. Maka Imam Ahmad menjawab, jika itu dilakukan karena seseorang khawatir kitabnya akan dicuri, maka tidak mengapa. Namun jika ia menjadikannya sebagai bantal saja, maka itu tidak diperkenankan. Jadi jangan remehkan kitab.
Ini kayaknya dari atas ada ini loh. Jadi kitab itu kalau bagi Imam Ahmad, kalau seseorang berbantalkan dengan kitab, maka itu nggak boleh, nggak diperkenankan, karena itu meremehkan ilmu dan kitab. Tapi kalau dia berbantalkan kitab karena khawatir kitab itu akan dicuri, maka dia boleh melakukannya. Nah, begitu juga misalnya misalnya kita di motor, ya, di motor. Kadang kita nggak punya wadah untuk bawa kitab, nggak punya bag atau tas atau semisalnya, lalu kita taruh di jok, dalam jok, bagasi ya, di bagasi, ya, dan itu muat gitu loh. Memang kan secara posisi bokong kita di atasnya gitu loh, ya. Tapi maksud kita di sini menjaga kitab itu supaya nggak jatuh, nggak tercuri atau aman, maka ini nggak masalah. Karena nggak ada maksud untuk merendahkan kitab itu. Iya, nggak ada maksud, gitu loh. Ya kalau bisa sih Al-Quran, kalau Al-Quran jangan di situ, kalau bisa jangan. Ya. Juga kayak misal di meja, ya, meja belajar, bangku belajar tuh, ya segini, terus kan di bawahnya biasanya ada besi-besi yang di situ naruh kitab, buku. Maka ini nggak masalah, karena maksud di sini naruh di situ supaya apa? Ya supaya aman, terjaga. Kalau bisa kakinya tuh jangan nginjek buku itu, gitu, ya, begitu jemaah, ikhwan, ya. Namun kalau bisa adalah tempat yang lebih afdal. Cuman kan memang keadaan nggak memungkinkan. Di kelas-kelas itu biasanya bahkan di Lipia sekalipun ya kayak gitu, ya, ditaruh di bawah buku-buku. Padahal itu kitab-kitab ulama banyak ayat-ayat, ya. Nggak masalah. Selama itu bukan Al-Quran, nggak masalah. Karena kan tidak memaksudkan untuk meremehkannya. Ya, nggak masalah insyaallah. Tapi tadi perkara Imam Ahmad yang disebutkan padanya, yaitu orang yang menjadikan buku sebagai bantal. Tapi yang menjadikan buku sebagai bantal itu, kalau cuman menjadikan itu sebagai bantal, maka itu tidak etis terhadap ilmu. Ya begitu bagi Imam Ahmad, ya. Walaupun nggak semua orang juga berpandangan hal yang sama. Ya kadang ada orang saking cintanya dia sama ilmu, dia menjadikan kepalanya di buku, tiduran di situ. Ada yang menganggap itu sebagai hal yang baik saking cintanya sama ilmu. Walaupun penuntut ilmu sebaiknya jangan seperti itu. Kecuali mungkin ya dia butuh dan juga tidak langsung kitabnya yang dijadikan bantal, melainkan tas. Nah ini beda, mungkin kalau tas beda, ya, kalau tas beda, di dalamnya ada buku-buku. Nah kitab itu jangan diremehkan, jangan dilempar, jangan diduduki, jangan melempar kitab. Namun orang Arab itu biasanya ngasih itu dengan cara melempar, kadang-kadang. Bagi mereka itu sopan. Kalau bagi kita bukan hanya buku, ini aja dilempar itu sangat tidak sopan bagi orang timur, bagi orang kita. Tapi bagi orang Timur Tengah, ngasih dengan cara melempar itu sesuatu yang biasa aja. Kayak kalau antum ke Saudi, ke Arab, kemudian antum minta, ya akhi hat, kasih saya, terus dia lempar kayak gini, ini bukan berarti dia nantangin antum, gitu loh. Nantangin juga nggak apa-apa, antum kalah karena jenggot dia lebih banyak daripada antum. Ya. Nah, jadi beda kultur. Namun tetap walaupun Arab atau siapapun melempar buku yang di dalamnya faedah, itu tidak pantas, tidak kurang berakhlak. Juga jangan menduduki kitab. Kitab jangan didudukin. Kitab di sini kitab ulama, karena itu ilmu. Maka tidak hormat terhadap ilmu kalau kita mendudukinya. Nah, adapun tadi jok itu bukan menduduki, ya, melainkan menaruh di dalamnya. Dan kita tidak ada yang menyebut itu sedang menduduki kitab, ya enggak? Kita kan lagi menduduki jok, gitu loh, seperti itu. Anda teringat apa yang Anda lihat pada sekitar
9 tahun lalu, ya. Antum tahu kan di Kuitang itu ada beberapa toko buku Muslim. Ya, diantaranya ada lagi yang lain lagi, tapi ini kejadiannya bukan di As-Sunnah, bukan. Ya, bukan di Pustaka Sunnah itu, bukan. Adalah toko buku yang murah. Ya diskonnya bisa 40% atau sekitar itu, bisa buat jual lagi gitu loh. Iya, ya itu ya. Nah, pegawainya ini yang disewa untuk ngurusin buku-buku itu orang biasa, pemuda-pemuda biasa yang nggak ngerti ilmu, nggak menghargai ilmu. Tahu nggak apa yang lihat? Kan itu kan banyak besar itu, banyak buku di atas tuh. Ada salah satu konsumen minta tolong buku itu di atas. Apa yang dilakukan oleh pegawai ini? Naik kursi, terus dia berdiri di atas kitab-kitab ulama yang ditumpuk, diinjak. Anda bingung di situ. Anda bingung karena sesuatu kemunkaran yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, tapi Anda juga diam gitu. Gimana ya? Kadang-kadang kita tuh ngelihat sesuatu yang saking apa ya? Kaget gitu. Gimana ya? Bukan gak enak. Shock gitu sih ya. Kayak shock gitu. Dan kita bukan nggak bisa karena nggak mau. Cuman saking shocknya itu sampai kok bisa-bisanya gitu. Sampai kita tuh terkurung di pikiran kita sendiri, kok bisa-bisanya dia kayak gitu loh. Kadang kita dapat momentum apa ya, kayak terdiam gitu, terhenyak gitu loh. Jadi apa namanya istilahnya? Freeze gitu. Ngeliatin kok bisa kayak gitu. Sambil mikir kok bisa ya kayak gini ya gitu loh. Terus dia turun. Ana udah nggak sempet ngapa-ngapain, Ana masih terbayang-bayang dengan yang tadi gitu loh. Diinjak itu kitab-kitab. Buku-buku terjemahan sih memang, tapi terjemahan para kitab-kitab ulama, terjemahan. Ada ayat-ayat dalam seperti itu. Beneran deh, kita ini kurang menghargai sebenarnya. Itu hanya salah satu contoh. Kalau di kita sekarang cobalah. Banyak mulai baca buku, terjemahan. Habis hidup kita buat bisnis, uang, duit, strategi marketing, keduniaan, buku, baca Al-Quran, baca buku, supaya hati itu lebih tahu tentang ilmu, lebih tenang, lebih paham tentang agama. Ya, kita termasuk orang yang kurang menghargai buku dengan tidak membacanya sebenarnya. Itu kurangnya penghargaan kita itu di mana sekarang? Tidak membacanya. Mungkin kita nggak menginjak buku itu. Tapi cukuplah dengan membiarkan buku-buku itu berdebu, itu sudah cukup kurang respect terhadap ilmu sebenarnya. Ya, taib. Mungkin kita cukup sampai situ aja insyaallah. Karena ba'da Isya ada undangan dari Pak Maman Hafizullah, beliau mengajak teman-teman sekalian untuk makan bersama di restoran sederhana. Ya, insyaallah ba'da Isya begitu Pak Maman? Iya. Begitu. Tadi Anda disampaikan rawahu Winarto. Diriwayatkan oleh Winarto dengan syarat yang sahih. Iya, sebenarnya beliau nggak thiqah, nggak terpercaya, cuman riwayat-riwayat tentang Pak Maman insyaallah beliau terpercaya, ya. Ya begitu. Ya insyaallah nanti pada Isya dengan kemurahan hati beliau insyaallah kita diundang untuk makan bersama di restoran sederhana. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.